Halo sobat praktek virtual, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Di video ini kita akan mencoba berkenalan dengan salah satu instrumen di Laboratorium Dasar Telekomunikasi, yaitu standar sinyal generator atau biasa disebut SSG. SSG ini suatu instrumentasi yang bisa membangkitkan sinyal namun frekuensinya lebih tinggi dibanding dengan function generator yang kemarin. Kalau function generator maksimal biasanya sampai 15 MHz, kalau SSG ini bisa sampai 3 GHz. Dan bedanya lagi dengan spektrum, kalau di spektrum kemarin kita bisa membangkitkan sinyal sinus, kotak, gigi gergaji ataupun noise. Kalau di SSG ini hanya membangkitkan sinyal sinusoidal saja. Biasanya kalau kita baca buku atau literatur, kita akan menjumpai sebuah logo atau simbol dari pembangkit sinyal. Biasanya ada keterangan LF osilator atau AF osilator, dan biasanya ada yang ditulis RF osilator. Bedanya terletak pada penggunaan instrumentasinya. Kalau di situ tertulis LF osilator, berarti itu mensyaratkan bahwa alat yang kita pakai adalah low frekuensi osilator atau pembangkit frekuensi dengan frekuensi yang rendah. Demikian juga kalau AF osilator, berarti kita menggunakan instrumentasi pembangkit sinyal dalam ring frekuensi audio. Dua alat itu yang dipakai yaitu LF osilator atau AF osilator, kita menggunakan function generator yang kemarin. Tetapi kalau di literatur itu tertulis RF osilator, berarti kita menggunakan instrumentasi pembangkit sinyal dalam ring frekuensi radio atau frekuensi tinggi. Dan ini kita memakai instrumentasi standar sinyal generator. Itu perbedaan nanti kalau kita membaca di suatu buku atau literatur. Selain itu, SSG dalam praktek modulasi dia digunakan sebagai sinyal carrier karena frekuensinya lebih tinggi. Sedangkan sinyal informasi kita ambil dari function generator. Namun dengan menggunakan SSG kita bisa membuat suatu sinyal modulasi baik AM maupun FM dengan sumber informasi internal dari SSG itu sendiri. Bagaimana cara pengoperasian SSG? Mari kita ikuti video berikut ini. Oke. Sekarang kita sedang melihat suatu standar sinyal generator mereknya Rigol dengan tipe DSG 830. Dia bisa mengeluarkan sinyal mulai dari 9 kHz hingga 3 GHz. Jadi sangat-sangat tinggi, bisa untuk frekuensi radio. Sebelum kita mulai, kita nyalakan di sini tombol power. Dia akan loading. Kemudian ada dua terminal di depan panel record, yaitu yang pertama LF output dan yang kedua adalah RF output. Kalau LF output, maka dia mengeluarkan frekuensi rendah, low frekuensi. Kalau RF output, maka dia mengeluarkan frekuensi tinggi atau radio frekuensi. Nah, di sini nanti kita menggunakan yang RF output karena kita akan mencoba untuk mengeluarkan frekuensi tinggi dari SSG ini. Sedangkan LF outputnya sudah kita pelajari di pembahasan function generator kemarin. Ini sudah nyala, kemudian coba kita hubungkan dengan
kabel BNC di RF outputnya. Kalau kita cuma menghubungkan saja, maka tidak ada sinyal yang keluar. Supaya sinyal dari output ini keluar, maka kita tekan tombol RF on ini. Ditandai dengan indikator RF menyala. Kalau tadi ini off, RF indikatornya juga mati. Kalau kita on kan, indikator RF-nya menyala. Ini berarti output di sini sudah bisa kita pergunakan. Kemudian bagaimana cara merubah frekuensi dan levelnya? Frekuensi adalah frekuensi yang dikeluarkan oleh RF, level adalah level tegangan yang dikeluarkan oleh RF. Untuk mengubah frekuensi, kita tekan tombol frekuensi ini. Kemudian kita masukkan nilai. Misalnya 1 MHz. Kita tekan 1. Muncul di frekuensi 1. Kita pilih unitnya, giga, mega, kilo, atau hertz saja. Kita coba 1 MHz. Maka di sini frekuensinya sudah berubah menjadi 1 MHz. Kemudian cara merubah level juga sama. Kita tekan level. Kemudian level unit. Kita tekan. Kita milih yang mana? Bisa di miliwatt, bisa di milivolt, bisa di mikrovolt, bisa volt, bisa watt. Biasanya untuk SSG outputnya satuannya dalam dB milivolt. Maka kita pilih saja dB milivolt. Sekarang sudah berubah level unitnya. Dan sekarang kita coba merubah levelnya. Tekan lagi level, dia akan kotaknya menyala merah. Misalnya kita isi 100 dB milivolt. Di sini tertulis 100, kemudian kita pilih unitnya plus dB milivolt, bukan yang minus, yang plus dB milivolt. Nah, sekarang RF ini yang keluar di output sini besarnya adalah 1 MHz, levelnya 100 dB milivolt. Bagaimana kalau kita amati dengan osiloskop? Kita pilih kopling AC. Di sini muncul sinyal dari SSG tadi, yaitu sebesar 1 MHz dengan level 100 dB milivolt. Kemudian bagaimana cara menggunakan SSG ini sebagai pembangkit sinyal termodulasi? Kita tekan menu modulasi. Di sini ada pilihan AM, FM, pulse, atau IQ modulasi. Misalnya untuk contoh penggunaan saat ini, kita pilih AM. Kita tekan. Di sini ada banyak menu, switch, on atau off. Kalau kita mau pakai sinyal AM, maka switch-nya kita pilih ke on. Source, internal atau eksternal, kita kalau tekan. Kalau internal berarti sinyal informasi dari internal SSG ini. Kalau eksternal berarti kita memakai sinyal informasi dari luar. Misalnya saat ini kita tekan internal. Kalau switch-nya tadi on, maka di sini indikator AM akan menyala.
Kemudian depth, berapa indeks modulasinya? Misalnya kita pilih saja 50% untuk contoh. Kemudian frek 100 kHz ini berarti ini adalah frekuensi sinyal informasi internal dari SSG ini sebesar 10 kHz. Sedangkan yang 1 MHz ini akan menjadi frekuensi kariernya. Kemudian jenis gelombangnya kita pilih sinus. Setelah semua parameter kita atur, maka tombol mode on atau modulasi on ini kita tekan hingga menyala. Sekarang, kalau kita amati dengan osiloskop, maka yang tampil adalah sinyal termodulasi jenis AM. Ini sinyal AM dari keluaran SSG dengan frekuensi karier 1 MHz, frekuensi informasi 10 kHz. Demikian bagaimana penggunaan dasar dari sebuah standar sinyal generator. Mulai bagaimana kita cara mengatur frekuensi, mengatur level amplitudo, dan bagaimana kita membangkitkan sinyal termodulasi. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa menambah wawasan kita semua. Dan jangan lupa tetap semangat, tetap belajar, dan tetap berlatih. Sampai jumpa.